Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menggunakan waktu dalam bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya, Imsak Ramadan, selaku Regional CEO Bank Syariah Indonesia Regional 1 Aceh, mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Quran dalam program Serambi Tahsin. Semoga Ramadan tahun ini menjadikan kita lebih bersahabat dengan kalam ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, kembali lagi kita dengan program kita, program Ramadan Serambi Tahsin, yang merupakan kerjasama antara Serambi dan Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh. InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan surat At-Takwir yang sudah kita baca sebelumnya. InsyaAllah akan kita lanjut ke ayat 15, ke ayat 15. Oke, saya baca, nanti akan kita jelaskan setelah kita baca insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون صدق الله العظيم. Baik, di ayat yang saya baca tadi di ayat 15 ada fala uqsimu bil khunnas. Jadi ada fala uqsimu. Jadi fala ada huruf mad berjumpa dengan hamzah di dua kalimat. Jadi hukumnya adalah hukum mad jaiz munfasil. Jadi kita baca 4 atau 5 harakat. Ataupun biasanya yang sering kita baca, yang seragam kita baca itu kita baca 4 harakat. Jadi bukan maksudnya salah yang baca 5 harakat, tapi yang seringnya kita baca 4. Dan tadi saya bacanya 4 harakat. Oke, jadi harus dibaca 4 harakat. Jadi jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Jadi dibaca fala uqsimu. Fala uqsimu. Oke, gimana cara kita tahu kadarnya udah 4 harakat? Jadi kadar 4 harakat ataupun standar dari 4 harakat itu sesuai dengan 4 huruf yang kita baca. Jadi kalau kita baca fala itu sama dengan kita baca 4 alif ataupun 4 huruf, terserah huruf apa. Misalnya kita baca huruf ba. Jadi 4 harakat ba. Jadi 4 kali kita baca ba itu sama dengan kita baca 4 harakat. Ataupun dia sebenarnya kaidah yang lebih pastinya untuk menentukan 4 harakat itu dari standar ataupun kadar yang ditentukan sama guru kita. Jadi kasusnya sama dengan misalnya orang yang masak. Jadi kalau dibilang garam secukupnya, itu kan bukan misalnya 1 sendok. Garam secukupnya itu secukup yang kita rasa. Jadi gimana cara kita rasa? Cara kita rasa adalah dengan cara jam terbang. Makin sering kita masak, ya kan? Makin sering kita masak, jadi kita makin tahu ini udah cukup, ini enggak cukup, ini kurang. Nah, makanya orang kalau udah sering masak, dia itu takarannya tinggal ditabur garamnya, langsung dia tahu ini udah pas, ini kurang. Jadi cara untuk menentukan panjang pendek, jadi 4 harakat bisa dengan 4 huruf ataupun dengan dari guru kita, kemudian juga dengan jam terbang, ya kan? Jadi setelah kita tentukan dengan 4 huruf tadi, kemudian guru kita bilang ini dah pas, ini kurang, ini masih kurang. Kemudian dengan cara jam terbang, makin sering kita baca, kita makin tahu standarnya.
Okey. Kemudian di ayat setelahnya ada al-jawaril kunnas. Okey, jadi di sin ada huruf hams. Jadi alirkan nafasnya. Jadi jangan sampai dibaca al-jawaril kunnas. Enggak, jangan terputus. Selesaikan, alirkan nafasnya. Al-jawaril kunnas. Dan nunnya pendek. Jadi jangan dibaca al-jawaril kunnas. Enggak, jadi di sini ada hukum matnya. Matnya di sini tidak ada mat. Jadi jangan dibaca jadi mat. Jadi jangan diubah jadi mat arid. Jadi mat arid ketika ada huruf mat berjumpa dengan sukun. Okey. Dan sukunnya adalah sukun arid. Sedangkan di sini tidak berlaku hukum mat karena tidak adanya huruf mat di sini. Jadi kita baca al-jawaril kunnas. Ayat setelahnya wal-laili idza as'as. Sama juga dengan yang tadi kita jelaskan. Sin ada dua sin, selesaikan satu-satunya. Dan sin pertama dengan sin kedua panjangnya sama. Dan dengan sin yang tadi di kunnas sama juga. Jadi kita baca wal-laili idza as'as. Wal-laili idza as'as. Jadi pastikan jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Jadi sin di sini, sin di surah At-Takwir yang sukun sama panjangnya dengan sin sukun di surah Al-Baqarah, di surah Al-Imran, di surah An-Nisa. Di satu Al-Quran sama panjangnya. Semuanya sama panjangnya. Okey, kemudian di ayat setelahnya was-subhi idza tanaffas. Ini sama juga yang pernah kita jelaskan sebelumnya di shad dan kita moncongkan, dan di fa itu selesaikan dulu satu-satu huruf. Ya, dan di sini tidak kita jelaskan lebih mendalam lagi. Bagi yang mau mendengar penjelasan lebih mendalam mungkin bisa melihat di pertemuan sebelumnya. Kemudian innahu laqaulu rasulin karim. Okey, di sini ada rasu. Okey. Di rasu pastikan ketika baca jangan langsung dimoncongkan. Karena suaranya itu beda antara ketika kita baca rasu dengan rasu. Beda kan? Coba diperhatikan. Rasu dengan rasu. Okey, jadi sin keluarkan dulu hamsnya, aliran nafasnya. Ras. Setelah nafasnya mengalir, baru kita baca dhammahnya. Jadi kita baca innahu laqaulu rasulin karim. Lanjutannya ذي قوة عند ذي العرش مكين. Okey, di sini ada quwwah. Ini kasusnya sama dengan di ayat di pertemuan sebelumnya yang pernah kita jelaskan di bi'ai. Jadi kasusnya sama juga dengan waw. Jadi jangan sampai wawnya kita baca tertahan nafas suara tertahan. Okey. Jadi kita bacanya zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Lanjutannya muta'in samma amin. Okey, di sini ada samma. Jadi harus kita bedakan antara samma dengan summa. Jadi jangan sampai, karena yang sering kita dapatkan di Al-Quran itu adalah summa. Sa-nya berkat dhammah. Jadi beda antara summa dengan samma. Summa artinya kemudian. Sedangkan samma artinya hunaka ataupun di sana. Wa azlafna thammal akharin. Wa azlafna hunakal akharin. Jadi beda antara samma dengan summa. Jadi hati-hati ketika kita baca di sini muta'in samma amin, jangan sampai sa-nya dari harakat fathah diubah jadi dhammah. Karena itu merubah maknanya. Jadi kita baca muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun. Okey, di sini ada bimajnun. Jim huruf qalqalah. Jadi yang namanya qalqalah itu untuk mempermudah. Yang tujuan dari qalqalah adalah untuk mempermudah ataupun istilahnya at-takhallus minasyiddah, untuk kita terhindar dari syiddah. Karena di huruf jim ada sifat syiddah. Jadi supaya kita terhindar dari syiddah, karena sebenarnya ketika kita baca jim itu kita baca bimaj. Jadi suaranya tertahan bimaj. Jadi karena susah, makanya didatangkan qalqalah untuk mempermudah kita baca huruf jim.
Jadi kita bacanya bimajnun. Jadi jangan dipersulit karena keseringan dari kita ketika kita baca jim itu makin kita sulitkan. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita baca jim, qalqalah jim itu kita tekan, kita bacanya bimaj. Ada ditambah hamzah ujungnya. Jadi langsung aja mungkin kalau kita analogi ke bahasa Indonesia bimajnun M-A-J-E maje. Langsung aja wama sahibukum bimajnun. Jadi lebih mudah dan orang dengar pun lebih lebih halus masuk ke telinga kita. Ya, mungkin cuma ini yang bisa kita perbaiki di hari ini, di pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.